Halo, selamat pagi. Dengan Bung Kiki di sini. Semalam kita telah menyaksikan pertandingan antara Indonesia dengan Laos. Pada pertandingan Indonesia semalam, eh, timnas Indonesia menggunakan formasi 3-5-2, sedangkan timnas Laos menggunakan formasi 5-4-1 yang dimana cenderung bertahan. Pada pertandingan semalam kita melihat masih banyak salah passing yang dilakukan oleh timnas Indonesia, bahkan beberapa kali kehilangan bola karena kurangnya koordinasi antar lini, ditambah lagi pemain belakang juga masih kurang solid, masih kurang bisa melakukan intercept serangan dari pemain Laos. Hal itu dibuktikan pada menit ke-9, pemain timnas Laos yang bernama Penyangon melakukan serangan balik dan itu membuahkan gol menjadi 1-0. Hal ini karena kurangnya clearance yang dilakukan oleh timnas Indonesia dan terlalu banyak pemain Indonesia itu terlalu banyak menyerang ke depan tanpa memperhatikan belakang. Transisi positif ke negatifnya itu masih sangat kurang gitu. Kalau misalkan kita melihat permainan timnas Indonesia tadi malam bahwa seluruh tim boleh menyerang ke depan, tapi jangan lupa transisi dari positif ke negatif, dari negatif ke positifnya itu juga harus baik. Jangan sampai ketika kita asik-asik menyerang, kita justru terkena serangan balik. Lalu pada menit ke-12, gol kembali tercipta oleh timnas Laos dari tendangan yang dilakukan oleh Pomamtep yang membuat skor menjadi 2-0. Dan pada menit ke-13, timnas Indonesia berhasil membuat gol dari kemelut yang diciptakan oleh Marcelino Ferdinand, dan jatuh ke kaki Kadek Ariel dan membuatkan gol pertama untuk timnas Indonesia. Lalu pada menit ke-18 gol tercipta kembali pada oleh lemparan ke dalam Pratama Arhan dan disambut oleh Muhammad Ferrari. Skor menjadi 2-2 hingga babak pertama selesai. Kalau kita review dulu dari pertandingan babak pertama, jual beli serangan dipraktikkan antara timnas Indonesia dengan timnas Laos. Akan tetapi di sini kita melihat bahwa chemistry yang dimiliki oleh timnas Indonesia juga masih belum terbangun. Bahkan pelatih Sintayong juga sampai turun tangan, sampai memberi peringatan kepada anak asuhnya supaya lebih fokus untuk kembali bertahan. Lalu kapan harus nyerang, seharusnya sebagai pemain tim nasional mereka sudah tahu, karena ini hal yang basic. Walaupun timnas ini masih muda, tapi kan mereka sudah ada pengalaman di klub mereka masing-masing. Seharusnya mereka mampu melihat atau membaca situasi yang ada. Lalu pada babak kedua terjadi perubahan pemain dengan dimasukkan Asnawi Mangkualam. Hal ini membuat pertahanan Indonesia menjadi lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi kalau dari segi permainan tidak begitu banyak berubah, karena koordinasi lini belakang Indonesia masih bermasalah. Itu dibuktikan ketika timnas Indonesia berhasil membuat gol dari tendangan sudut dan disundul oleh Muhammad Ferrari pada menit ke-77. Lalu
langsung dibalas oleh oleh pemain Laos beberapa menit setelahnya dengan mekanisme serangan balik lagi, di mana pemain Indonesia sudah mengira bahwa bolanya sudah keluar. Seharusnya jangan melakukan seperti itu selagi peluit belum berbunyi. Kalau bisa tetap terus menekan, jangan mengambil keputusan bahwa itu bola sudah keluar tapi peluit belum berbunyi. Hal ini menjadi pelajaran juga bagi timnas Indonesia, padahal kalau kita melihat juga memang kondisinya bola itu sudah keluar, namun wasit tetap mensahkan gol ketiga Laos tersebut. Lalu pada pertandingan ini terdapat beberapa kartu merah dan satu kartu merah dan beberapa kartu kuning. Kartu merah itu didapatkan oleh Marcelino Ferdinand karena dia berusaha menahan serangan balik yang dilakukan oleh timnas Laos, karena timnas Indonesia pemain belakangnya itu terlambat turun untuk kembali garis pertahanan. Mau tidak mau Marcelino melakukan hal tersebut, karena kalau tidak melakukan hal tersebut itu bisa berbahaya bagi gawang tim nasional Indonesia. Jadi PR yang sangat penting bagi timnas Indonesia saat ini adalah bagaimana transisi dari positif ke negatifnya itu masih sangat kurang, mudah sekali terkena serangan balik. Ini menjadi momen untuk pelajaran, karena ketika menghadapi Filipina dengan Vietnam, justru ini serangan balik mereka tuh akan lebih berbahaya dibandingkan Laos. Oleh sebab itu Indonesia perlu mensiasati dan melatih lagi untuk transisi dari positif ke negatifnya itu bisa berjalan dengan baik. Saya juga menilai bahwa kiper Indonesia yang diturunkan bukan Cahya Supriyadi tapi Dava Fasya, di mana ini kiper yang masih muda, kiper umur 20 tahun. Dia baru pertama kali debut di timnas senior. Dia minim pengalaman di timnas senior, tapi dia sudah bermain dengan Borneo FC sebagai kiper utama. Harusnya dia mempunyai pengalaman di klubnya. Harusnya dia bisa lebih tenang, lebih tahu kapan dia blok, dia clearance, kapan dia harus mengambil bola. Karena kalau kita melihat dari statistik yang ada, tiga tembakan yang ke arah gawang semuanya masuk ke gawang Dava Fasya, dan ini menjadi perhatian khusus supaya Dava Fasya bisa lebih baik lagi pada pertandingan berikutnya. Kalau menurut saya juga pemain itu boleh diganti, tapi kalau kiper itu sangat rawan untuk diganti. Jadi saya berpendapat untuk pertandingan berikutnya saya harapkan kiper yang akan dipasang itu tetap Cahya Supriyadi, karena kita akan menghadapi Filipina dengan Vietnam. Ini merupakan pertandingan penting supaya kita bisa melaju ke semifinal. Lalu kita lihat berdasarkan hasil statistik yang ada, Indonesia menghasilkan 24 tembakan dan yang ke arah gawang sebanyak 9 kali dan 3 menjadi gol. Sedangkan Laos melakukan 12 kali tembakan dan 3 ke arah gawang, dan 3-tiganya menjadi gol. Yang seperti saya bilang tadi bahwa timnas Indonesia, tim ini masih sangat muda, masih sangat waktu butuh banyak belajar, karena kalau kita melihat
dari rata-rata pemain ini masih 20,1 tahun. Ini masih minim sekali pengalaman di senior, bahkan masih ada yang umur 17 tahun. Ini merupakan ajang bagi mereka untuk memantapkan permainan mereka menjelang nanti Piala Asia. Oleh sebab itu, apapun hasilnya, kita harus tetap mendukung timnas Indonesia. Jangan menghujat, jangan mencaci maki, jangan menyalahkan. Kita tetap dukung supaya timnas Indonesia mampu termotivasi pada pertandingan berikutnya menghadapi Filipina dengan Vietnam, dan hasilnya bisa maksimal dengan meraih masing-masing 3 poin, dan Indonesia bisa menjadi juara grup pada Piala Mitsubishi Electric Cup ini, dan moga-moga bisa menjadi juara. Oke, untuk klasmen saat ini Indonesia berada di puncak klasmen dengan 4 poin, lalu ada Vietnam dengan 3 poin, lalu ada Filipina dengan 1 poin, lalu ada Myanmar dengan 1 poin, dan Laos dengan 1 poin. Dengan hasil demikian, perjalanan Indonesia masih sangat panjang. Mari kita dukung sama-sama timnas kita supaya bisa berjaya di level ASEAN dan ASEAN, bahkan dunia. Salam sepak bola.